Coba Anda bayangkan pemandangan ini sebentar. Ada seorang pria, dia berdiri tegak menantang hujan peluru meriam di medan perang yang brutal banget. Sama sekali nggak gentar ya. Betul, peluru mendesing di dekat telinganya, kudanya gelisah, tapi dia tetap tenang, kayak lagi jalan-jalan sore aja. Sosok jenderal yang klasik banget. Iya, tapi tebak apa yang bikin pria baja ini tiba-tiba merasa kewalahan dan mengeluh panjang pendek? Wah, apa tuh? Disuruh duduk diam untuk dilukis. Ya ampun. Serius? Pria yang sama ini mendadak merasa pasrah, persis kayak seekor kuda beban yang dipasangkan pelana, cuma karena disuruh duduk diam oleh pelukis. Belum lagi saat dia melihat tumpukan surat di meja kerjanya. Dia merasa dunia kayak runtuh menimpanya ya. Benar banget. Siapakah penglima yang menaklukkan imperium besar tapi takluk oleh kanvas lukisan dan tumpukan kertas ini? Dia adalah George Washington, tepatnya di masa pensiunnya. Kontras yang tajam banget kan? Apalagi kalau kita ingat, selama ini kita selalu disuguhi citra Washington sebagai sosok jenderal mitologis di atas kuda putih. Atau wajah kaku di lembaran uang dolar kan? Betul, kita jarang banget diajak buat mengintik beban psikologisnya atau realitas kesehariannya yang kadang sangat manusiawi. Apalagi persis di detik-detik dia melepaskan seragam militer yang sangat berkuasa itu. Nah, bagian inilah yang bakal jadi fokus sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan membedah volume keempat dari karya klasik Washington Irving, Life of George Washington. Jadi kita nggak cuma bahas taktik perang ya? Enggak sama sekali. Kita bakal membedah transisi psikologis yang luar biasa. Dari seorang panglima militer dengan kekuasaan absolut, menjadi warga sipil biasa yang menghabiskan sorenya menanam pohon. Dan kenapa ini penting untuk Anda dengarkan hari ini? Karena rentetan peristiwa ini mengajarkan esensi kepemimpinan yang paling langka. Betul. Ujian terbesar dari sebuah kekuasaan mutlak itu ternyata bukan gimana cara merebutnya. Tapi kapan dan gimana cara melepaskannya? Tepat. Tapi proses pelepasan itu kan nggak terjadi dalam semalam. Sebelum kita lompat ke masa pensiunnya, kita harus lihat dulu seberapa besar kekuasaan yang dia pegang saat itu. Iya, di paruh akhir Perang Revolusi, Washington itu bukan cuma jenderal yang mengandalkan meriam membabi buta. Dia udah berevolusi jadi semacam master ilusi. Strategi ilusinya ini yang bikin saya kagum banget. Bayangin, dia merancang kebohongan berskala masif. Dia nyuruh pasukannya ngebangun oven pemanggang roti raksasa. Dari batu bata kan? Iya, oven batu bata, terus mendirikan kamp-kamp fiktif di wilayah New Jersey. Tujuannya cuma satu, buat ngecoh komandan Inggris saat itu, Sir Henry Clinton. Biar Clinton yakin kalau pasukan Amerika bakal nyerang New York. Benar. Awalnya saya mikir, apa jenderal Inggris ini sebodohnya sampai bisa tertipu sama tumpukan batu bata? Tapi maksudnya di zaman sebelum ada satelit atau drone kan, intelijen murni bergantung sama mata-mata di lapangan. Logika visual abad 18 emang kerjanya gitu. Kalau mata-mata Anda lapor ada pembangunan 100 oven roti raksasa, ya kalkulasi logistik militer langsung nyimpulin bakal ada 10.000 mulut yang harus dikasih makan di sana. Masuk akal juga sih. Washington paham banget cara kerja intelligence Inggris ini. Dia sengaja bikin jejak logistik palsu. Jadi sementara Clinton panik nyuruh pasukan yang gali parit di New York, pasukan asli Washington justru udah menyelinap pergi. Berbaris diam-diam sejauh ratusan mil ke arah selatan menuju Virginia. Oke, mari kita bedah ini. Ini kan persis kayak pesulap yang lagi ngelakuin misdirection, pengalihan perhatian, tapi skalanya nasional. Iya, taktik memancing yang sempurna. Anda lempar umpan yang berisik di satu sisi kolam, ikan-ikan besar kumpul ke sana, terus Anda diam-diam lempar jala di sisi kolam yang sepi. Targetnya Lord Cornwallis di Yorktown. Dan jala itu ditarik dengan sangat presisi. Tentu aja, pihak Inggris akhirnya sadar kalau mereka dikadalin. Terlambat ya? Iya, pas mereka sadar pasukan utama Amerika udah nggak ada di utara, mereka coba taktik balasan yang didorong rasa putus asa. Dan taktik itu brutal banget. Inggris ngirim Benedict Arnold, namanya sekarang jadi sinonim dengan kata pengkhianat di Amerika, buat membumi hanguskan kota kelahirannya sendiri, New London. Itu bukan serangan militer biasa. Itu pembantaian. Ada momen tragis di Fort Griswold. Kolonel Ledyard, komandan Amerika di sana, sadar pasukannya kalah jumlah dan dia menyerah. Dia nyerahin pedangnya sebagai simbol takluk. Yang mana itu tradisi militer yang harusnya sangat dihormati. Nah, itu dia. Alih-alih diterima dengan hormat, Ledyard malah dibunuh seketika pakai pedangnya sendiri oleh perwira Inggris. Mengerikan. Kebrutalan ini gila banget.
Tragedi di New London itu emang dirancang sebagai perang psikologis. Inggris tahu kalau ngebakar kota dan ngebantai pasukan yang nyerah itu bakal memicu kemarahan publik. Mereka ngarep Washington bakal kepancing emosinya kan? Bakal pernah terjadi. Tapi dia punya disiplin mental yang langka. Dia ngunci target utamanya dan nolak teralihkan. Betapapun menyakitkannya pembantaian di utara itu. Keberhasilan menahan diri itulah yang bawa kita ke klimaks di Yorktown. Ada satu detail dari serangan malam di Yorktown yang rasanya, kayak adegan film layar lebar. Pasukan Prancis dan Amerika sepakat nyerang mendadak pas gelap gulita. Pasukan Prancis itu regimen Alfred ya? Betul. Dan di pihak Amerika dipimpin sama perwira muda yang ambisius banget, Alexander Hamilton. Bayangin situasinya, gelap gulita, mereka harus merebut benteng musuh dengan cepat. Nggak boleh berisik sama sekali. Sama sekali. Hamilton mimpin pasukannya maju, dan buat ngelewatin rintangan, dia secara harfiah melangkah ke atas bahu seorang prajuritnya sendiri buat manjat dinding pertahanan musuh. Manjat parapet pakai bahu temennya. Iya. Dan yang paling gila, mereka direbut benteng itu tanpa nembakin satu peluru pun. Semua senjata dikosongkan. Murni cuma pakai ujung bayonet. Mengosongkan senjata pas penyerbuan itu butuh kepercayaan diri dan disiplin tingkat dewa. Kenapa harus dikosongin sih? Murni demi kerahasiaan. Kalau senapan diisi, terus ada satu aja prajurit yang panik atau tersandung lalu narik pelatuk, suara tembakan itu bakal langsung memicu alarm di seluruh kamp Inggris. Oh, wow. Masuk akal. Jadi dengan bayonet aja, mereka bergerak dalam keheningan yang mematikan. Dan kemenangan di Yorktown ini mengakhiri ancaman eksistensial dari Inggris. Betul. Musuh dari luar secara fungsional udah dikalahkan. Tapi ironisnya, kekalahan Cornwallis ini justru memicu krisis baru yang jauh lebih bahaya. Ancaman dari dalam selimut mereka sendiri. Iya, dari tubuh pasukan Washington sendiri. Gimana bisa gitu? Paradoks kemenangan militer emang sering kayak gitu. Kemenangan menyisakan institusi militer yang sangat kuat, bersenjata lengkap, terbiasa dengan kekerasan, tapi tiba-tiba hilang tujuan. Nggak ada musuh lagi buat dilawan. Ditambah lagi, dalam konteks Amerika saat itu, kombinasinya mematikan. Pasukan ini kelaparan dan marah karena nggak digaji. Coba, Anda tempatkan diri Anda di posisi prajurit ini. Udah bertaruh nyawa, tidur di salju bertahun-tahun demi kemerdekaan. Pas perang usai, kas negara kosong melompong. Kongres saat itu nggak punya wewenang narik pajak dari negara-negara bagian, cuma bisa minta. Dan jelas, negara bagian nolak bayar. Akhirnya, tentara dibiarkan membusuk tanpa gaji. Di tengah keputusaan ini, muncullah surat dari Kolonel Nicola. Dia ngusulin ke Washington, udahlah, sistem republik ini gagal, kita butuh raja. Washington, jadilah raja kami. Reaksi Washington terhadap surat ini tuh titik balik sejarah. Jenderal biasa mungkin bakal pakai surat itu buat alat tawar-menawar politik sama Kongres. Jalan tol menuju kediktatoran, kan? Betul. Tapi balasan Washington nggak ada keraguan sama sekali. Dia meledak marah. Dia sebut ide itu sebagai hal paling menyakitkan buat dia. Dia melarang keras gagasan itu dibahas lagi. Buat dia, setuju jadi raja berarti ngebakar fondasi kebebasan yang udah mereka perjuangin. Tapi kan kemarahan Washington nggak ngasih makan prajuritnya. Krisis ini terus mendidih, sampai akhirnya beredar surat anonim yang dikenal sebagai Newburgh Address. Surat yang memprovokasi kudeta. Iya. Logikanya di surat itu brilian, tapi bahaya banget. Kalau pas kita pegang senjata aja, Kongres berani nelantarin kita. Gimana nasib kita nanti pas perdamaian tiba dan senjata dilucuti? Surat itu mendesak pasukan buat memberontak, nggak meletakkan senjata. Washington tahu kudeta tinggal nunggu jam. Dia langsung bikin pertemuan darurat di Newburgh. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya mau kasih pushback sedikit nih. Silahkan. Secara logika, para tentara itu berhak marah dong. Mereka berdarah-darah tapi ditelantarkan Kongres. Bukankah lebih efisien kalau Washington ambil alih aja kekuasaan, paksa Kongres bayar mereka, terus balikin lagi kekuasaannya nanti? Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, logika efisiensi itu emang godaan paling manis dari otoritarianisme. Kedengarannya praktis kan? Sangat praktis. Tapi Washington lihat jauh ke depan. Dia sadar sekali aja dia pakai bayonet buat maksa Kongres nyairin dana, dia bakal menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. Oh, dia bakal menciptakan presiden buruk. Betul. Presiden permanen bahwa setiap militer nggak puas, mereka bisa pakai senjata buat intervensi politik. Buat Washington, supremasi sipil di atas militer itu harga mati.
Dia rela pasukannya menderita finansial demi memastikan militer selalu tunduk pada sipil. Wah, mempertahankan prinsip itu di depan ratusan perwira bersenjata yang kelaparan dan marah, itu pasti berat banget. Momen di New Break itu sangat dramatis. Washington berdiri di depan orang-orang yang wajahnya mengeras karena cuaca dan pengkhianatan politik. Dia bawa teks pidato yang udah disiapin. Pas dia mulai baca, suaranya tersendat. Dia kesulitan lihat huruf di kertas. Ruangan hening. Terus dia merogoh sakunya dan ngeluarin sebuah kacamata baca. Pasukannya belum pernah lihat dia pakai kacamata. Iya. Dan kalimat yang dia ucapin pas masang kacamata itu benar-benar menghancurkan hati semua orang. Dia bilang, "Tuan-tuan, mohon maafkan saya karena saya nggak cuma menjadi tua di pelayanan untuk kalian, tapi kini saya menyadari bahwa saya juga menjadi buta." Momen kerapuhan itu bekerja jauh lebih kuat dari ribuan meriam. Bener banget, perwira yang tadinya datang dengan amarah membara, tiba-tiba dihadapkan sama realitas pengorbanan pemimpin mereka. Mereka lihat sosok yang menua bersama mereka, kehilangan masa muda, kesehatan, dan penglihatan demi perjuangan yang sama. Kudeta itu mati di ruangan tersebut malam itu juga. Banyak yang menangis. Gila. Nah, setelah berhasil menundukkan ambisi pasukannya sendiri, Washington punya satu tindakan final buat mastiin republik ini lahir. Dia harus memecat dirinya sendiri. Pelepasan kekuasaan yang emosional banget. Adegan perpisahannya di Frances Tavern di New York itu, aduh, Jenderal Knox, pria bertubuh besar yang garang itu, sampai menangis. Washington yang biasanya selalu ngontrol diri juga kewalahan hari itu. Mereka berpelukan dalam keheningan yang penuh haru. Nggak ada pidato panjang lebar. Terus dia perjalanan ke Annapolis buat mengembalikan mandat militernya ke Kongres secara langsung. Dia nggak menyisakan sedikit pun kekuasaan buat dirinya. Dan ini fakta yang bikin saya geleng-geleng. Di tengah perjalanannya, dia mampir ke Philadelphia. Buat apa coba? Buat nyerahin laporan pengeluaran kan? Iya, laporan pengeluaran selama 8 tahun perang. Washington kan nolak digaji. Dia nyerahin buku kasnya. Totalnya sekitar 14.500 pound sterling. Dan bayangin, ini nggak diketik stafnya, tapi dicatat pakai tulisan tangannya sendiri. Dengan sangat rapi. Sampai biaya rahasia buat mata-matanya juga dicatat. Betul. Dan lucunya, dia malah sering lupa nyatet uang pribadinya yang terpakai. Jadi di akhir perang, dia malah nombok. Rugi secara finansial. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini bukti integritas tertinggi. Kalau di zaman sekarang, bayangin ada CEO nolak gaji, tapi nyimpen tiap bon makan siang dan tiket kereta selama 8 tahun pakai tulisan tangan buat di-reimburse. Dan ternyata dia malah mensubsidi perusahaannya sendiri. Standar integritas yang gila. Analogi yang pas banget. Dan dengan ditutupnya buku kas itu, sang jenderal besar akhirnya pulang. Pulang jadi petani di Mount Vernon. Tapi, apakah hidupnya setenang yang dia bayangkan? Ternyata jauh panggang dari api. Di Mount Vernon, dia emang asyik menanam pohon cemara hemlock, tanaman merambat ivy, sama kacang buckeye. Dia nyatat setiap bibit di buku hariannya. Disiplin yang sama kayak pas nyatat pergerakan pasukan. Iya, tapi beban ketenarannya itu loh. Privasinya hilang total. Tamu terus berdatangan, bikin rumahnya kayak museum. Belum lagi tumpukan surat yang harus dibalas. Dan ada kutipan lucunya tentang pelukis kan. Oh iya. Dia ngeluh ke temennya. Dia ngerasa udah terlalu terbiasa disuruh duduk diam sama pelukis, sampai-sampai dia ngerasa kayak kuda beban, draw horse, yang patuh pas dipasangkan pelana. Ironis banget ya. Sangat ironis. Pria yang mampu ngusir kerajaan Inggris justru nggak bisa ngusir pelukis, penggemar, dan surat dari rumahnya sendiri. Ini memunculkan satu pertanyaan penting menurut saya. Apa tuh? Gimana orang sebesar itu bisa tetap serendah hati itu? Jawabannya ada di cara dia nemuin kebahagiaan sejati. Dia bahagia dalam proses menciptakan atau bercocok tanam, bukan menghancurkan seperti di peperangan. Dan visinya buat masa depan juga bukan cuma soal bersantai di kursi goyang. Dia sempat ngelakuin perjalanan menunggang kuda sejauh 680 mil ke barat loh. Buat mikirin sistem navigasi kanal di Sungai Potomac kan? Betul. Buat nyatuin negara dari timur ke barat. Terus pas dia dikasih hadiah saham senilai $40.000 dari proyek itu, dia nolak buat dirinya sendiri. Dia sumbangkan untuk pendidikan. Karena dia tahu negara butuh warga yang teredukasi biar nggak gampang diadu domba asing. Kedermawanan yang luar biasa. Dan ada sisi humanisnya juga yang manis banget. 2 anekdot favorit saya nih. Pertama,
Pas ibadah di camp, ada wanita sipil bawa bayi masuk dan gak kebagian kursi. Washington langsung berdiri dan ngasih kursinya ke wanita itu. Panglima tertinggi rela berdiri demi warga sipil. Ya, terus anekdot kedua, pas dia masuk ke ruang dansa anak-anak muda. Begitu dia masuk, semua langsung kaku karena segan. Sada auranya ngerusak suasana, dia milih menyingkir dengan sedih. Tapi dia diam-diam ngintip dari balik pintu yang sedikit kebuka, cuma buat lihat anak-anak itu tertawa dan berdansa lagi. Anekdot ruang dansa itu metafora yang indah banget. Dia menghabiskan hidupnya buat nyiptain kebebasan buat generasi berikutnya, tapi peran historisnya justru bikin dia nggak bisa ikut menikmati kebebasan santai itu. Wah, betul. Dia pelindung yang harus rela berjaga di luar pintu ya. Tepat. Jadi rangkumannya, peninggalan terbesar Washington itu ternyata bukan kemenangan militernya, melainkan kemampuannya untuk melepaskan kekuasaan dan kembali jadi warga sipil biasa. Itulah esensi pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. Sangat setuju. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif dari akhir sumber teks kita. Apa itu? Gak lama setelah dia pensiun, ada pemberontakan tentara baru di Pennsylvania. Ratusan prajurit mengepung gedung Kongres nuntut gaji. Sampai-sampai Kongres harus lari ngungsi dari Philadelphia. Insiden itu nunjukin betapa rapuhnya negara baru ini kan? Otoritas sipil nggak ada giginya tanpa militer. Nah, bayangkan kalau pas krisis Newburgh sebelumnya, Washington membiarkan egonya menang dan nerima tawaran jadi raja. Wah, Dengan Kongres yang sangat lemah dan militer yang kelaparan serta siap memberontak, jalan menuju kediktatoran militer itu udah terbuka lebar. Garis yang memisahkan lahirnya republik yang bebas dengan kediktatoran tiran ternyata hanyalah selembar kacamata baca milik seorang petani dari Mount Vernon. kacamata yang menyelamatkan Amerika. Kekuatan sejati emang kadang terlihat dari apa yang tidak kita lakukan. Terima kasih Anda telah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Teruslah membaca, teruslah mempertanyakan, dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.